Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Ku rindu
kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, masyurkan Dia. Haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka akan perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar Haleluya, haleluya. Tiada janji yang seperti yang Kau berikan pada setiap kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut sukacitamu. Semua yang percaya mengasihi Tuhan katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Dialah yang mempesanakan kita. Kita tidak ragu-ragu mengikut Dia. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Oh, 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 oh. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau
mahkota akan diberikan kepada kita semua, amin. Haleluya. Berikan salam kanan kiri, katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidup.
Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu dalam puji-pujian umat-Mu. Kami percaya Engkau menerima, Engkau berkemurahan. Kiranya itu menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Urapi kami semua. Kuduskan hati pikiran kami. Layakkan kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, Allahku yang hidup, yang esa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surgawi, kami sambut firman-Mu dengan rendah hati. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Shalom. Haleluya. Shalom. Amin. Untung di dalam Tuhan. Nah, untung di dalam Tuhan. Apa untungnya? Peseh, jen, duit, sehat, aman, macam-macam ya. Lebih kurang sebulan lagi seluruh gereja di dunia. Memang ada satu sisi gereja-gereja di belahan bumi yang tadinya anti Kristen. Merayakan Natal hebat mereka. Pohon Natal disiapkan besar-besaran. Di Indonesia dan beberapa negara ada sedikit sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau ada sudut pandang yang berbeda jangan bingung. Ya, saudara lihat saya dari depan ini kan begini modelannya. Ya toh? Kalau saudara lihat dari belakang beda, dari samping beda. Begitu luas, kompleks, penuh misteri kehidupan manusia ini. Jalan-jalan Tuhan juga begitu. Tentang Natal kadang-kadang, gak usah ngerayakan Natal. Yesus kok dianggap bayi lagi, dia sekarang mulia di taktanya. Sekarang yang penting pondok daun-daun. Sebagian enggak, malah masih buat kandang. Yusuf Marianya masih muncul. Terus saling mengklaim ini yang paling benar. Ayo. Nggak ada 1, nggak ada 10. Nggak ada 1 titik, nggak mungkin ada garis. Semua dimulai titik terus red buat garis. Nah, sebulan lebih kurang kita akan merayakan Natal. Jemaat Tuhan yang di GPT Logos. Mengertikah mengapa Allah jadi manusia? Pasti jawabannya 1. Untuk menyelamatkan manusia supaya tidak masuk neraka. Betul. 100% betul. Hanya dengan jadi manusia Allah bisa memenuhi keadilannya. Sebab itu Yesus ketika jadi manusia. Tadi putri saya yang sekarang sudah jadi pendeta penuh, dia yang gantikan khotbah, tapi saya awali dulu. Ya, selalu begitu untuk masa transisi yang baik, saya awali begitu. Nah, satu sisi kalau Allah jadi manusia supaya dia layak sah. Ini loh, aku menggantikan manusia, tapi aku tanpa dosa, enggak seperti Adam. Tak tebusi, tak tanggungi dosa manusia. Itu Natal. Tapi kan itu tujuannya supaya enggak masuk neraka. Renungannya ketika di bumi itu, carut marut penuh derita, penyakit, pencobaan, kesusahan, masalah. Ini apa di cover dengan datangnya firman jadi daging, jadi manusia, apa tercover? Apa masuk dalam proses penebusan Allah itu? Natal itu apa termasuk? Nah, sehingga kadang-kadang saudara, ini sedikit paparan. Mulai banyak orang Kristen bisa
kemungkinan bisa ada kebingungan. Satu ngajarkan teologi kemakmuran. Satunya kok Kristen cari berkat melulu. Satu ngajarkan, oh Kristen itu harus pikul salib, jalan derita. Supaya kita nanti jadi kekasih Tuhan yang mulia. Dua-dua ini benar. Seperti kita punya dua mata, masa kita mau buang satu? Enggak dong. Nah ini namanya sudut pandang. Tapi coba pagi ini, secara renungan, untuk apa dia jadi manusia? Anak saya khotbah, saya tanya, kamu khotbah tema apa? Sering saya rangkaikan. Kelelahan fisik. Oh, apa kaitannya ini ya? Oh, banyak pelayan rupanya kecapean latihan kelelahan fisik ya habis kerja. Saya itu kadang-kadang mikir gini, pengusaha yang ikut melayani saya salut saudara. Wah, habis kerja dunia, sekuler, jasmani, mikir pekerjaan Tuhan. Ini pasti upaya kalah ke pendeta yang khotbah. Jujur banyak pendeta full time tapi males-males. Waktunya itu terlalu banyak nganggur. Jadi kalau ada anak Tuhan, pengusaha jadi majelis, ya setia ke gereja, mikir. Wah saya pikir kalah pendeta-pendeta yang kepalang tanggung. Tapi nanti upahnya di surga, beda. Satu hari terkejut, begitu. Nah, ayo supaya saya bisa meringkas waktu. Sorry, saya ini kalau khotbah panjang. Itu dulu kalau ngajar di seminari sekali khotbah 5 jam. Ya, begitu. Nah, saya coba memanfaatkan waktu ada perjamuan suci. Tolong pihak LCD langsung ditampilkan. Sebelumnya kita baca ayat-ayatnya. Kejadian bukan Fatsal 2, Fatsal 1. Mulai ayat 26 sampai ayat yang ke-28 saja wis. Ayo. Kejadian Fatsal 1 ayat 26 sampai ayat 28. Silakan membaca firman. Ayo ikuti semua dengan hati terbuka dan pikiran yang konsentrasi. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Cukup, bentar. Lihat, semua nabi kalau menjelaskan sebuah kebenaran dari Allah, dia selalu ngomong, maka berfirmanlah Allah. Ini Nabi Musa. Hidup sebelum dunia ada. Nah, sesudah dunia dicipta, semua Adam jatuh dalam dosa, Nuh sudah banjir, dia baru hidup. Tapi kok bisa tahu ya ceritanya alam semesta? Ini loh hebatnya Alkitab. Namanya diwahyukan. Tidak semua loh yang namanya ini saya khotbah di umum loh. Yang namanya ini enggak semua wahyu Allah loh. Ingat loh. Dulu saya belak-belakan kalau ngomong. Sekarang kan ada undang-undang. Ngerti saudara? Jadi, tapi kalau Musa Nabi berfirmanlah Tuhan Allah begitu. Tapi waktu perjanjian baru Natal gak ada. Yesus ngomong, maka berfirmanlah Tuhan Allah, gak ada. Aku berkata kepadamu. Sebab dia sang firman. Dia itu Allah sendiri. Jadi manusia. Makanya bisa mati. Bisa lelah, sakit. Gak bisa. Saya gak nemukan. Maka sakit flu Yesus gak ono. Susah, sedih, takut, lapar. Butuh tidur. Sampai mati bisa. Karena dia betul-betul manusia. Satu. Tidak ada dosa dalam dirinya. Dosa asal tidak masuk dalam diri Yesus. Itu sebab dia layak jadi penebus dosa. Semua nabi gak layak, semua imam gak layak. Karena lahir ada benih dosa. Makanya Yesus lahir dari perawan. Unik ini. Lanjut Pak, ayo. Berfirmanlah Tuhan Allah, kata Musa begitu ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Didramakan Pak. Kalau berfirmanlah Tuhan Allah, ini omongannya Musa. Baiklah kita, suaranya ganti Pak.
baiklah kita supaya sedikit drama. Oke, diulang Pak, silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Terus. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, amin. Ayat ini kadang-kadang dipakai beberapa kelompok manusia. Banyak anak, banyak rezeki. Benar juga, ayatnya ada. Tuhan izinkan banyak anak. Dulu jadi pro kontra, keluarga berencana boleh enggak? Orang Kristen pendeta bingung. Ini boleh enggak ini? Mentang ayat ini loh. Nah, saya lagi enggak ngupas itu, nanti panjang jadian ya. Ada satu bapak punya anak 40 saudara. Saya cuma geleng-geleng. Oh, anak 40 ya. Zaman sekarang punya anak 2-3 sudah mumet, saudara, ngajarinya kolak no biaya hidup, belum nakal, belum suka apian. Nah, ini anak 40. Zaman dulu nurut-nurut. Zaman sekarang punya anak 40 siap-siap mati muda, saudara ya. Kira-kira begitu. Nah, mari kita perhatikan sekarang. Dari ayat ini, tolong LCD dibuka ya. Semua aja langsung. Apa tujuan Yesus datang ke dunia ini? Kita sebelum merayakan Natal sedikit kebenarannya kita renungkan ya. Lihat saudara, 1-5 aja. Tapi nomor 1 ini nanti yang saya tekankan supaya waktu saya enggak panjang nanti. Memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Memulihkan. 2, memulihkan kuasa Allah dalam hidup orang percaya. Jadi kalau jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, saudara diberi kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Kuasa apa? Barang siapa yang percaya menerima dia, diberinya hak. Terjemahan lama, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya, kuasa apa yang pertama? Kuasa pasti layak masuk surga. Saudara punya hak. Karena itu enggak semoga-moga, enggak ada bagi orang Kristen yang sejati, yang lahir baru, yang percaya firman Allah sungguh-sungguh. Enggak ada. Semoga diterima nanti di surga ya Tuhan, diberi kesenangan. Ya semoga nanti diterima. Enggak ada saudara. Pasti itu. Kalau enggak lah buat apa? Baca Yohanes 10. Domba-domba dalam tanganku. Tidak ada yang bisa merampas. Mereka pasti memiliki hidup yang kekal. Nah itu hak. Kuasa. Kuasa apa lagi? Saudara di bumi. Kamu akan beroleh kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saya beri contoh. Ini masih ada. Siapa yang bisa ngalahkan dukun santet paling hebat di Indonesia? Tony Daud. Ayo. Dia kalau mau nyantet orang, aduh saudara. Itu kesaksiannya, saya baca bukunya. Tapi kena satu pendeta. Gak usah saya sebut namanya. Supaya jangan suka muji-muji pendeta. Keliru itu, muji-muji Tuhan aja. Dia pikir, iki kan diundang. Ya. Altar kor itu undangan untuk bertobat, menyerah, terima Yesus. Lah ini dukun santet ini melok kebaktian alasannya. Ih kurang ajar pendeta ini. Jaluk disantet. Ketika dia mendengar khotbah, mari yang maju. Oh nantang ilmunya, ayo maju deh. Haleluya, haleluya. Tidak berdaya ilmunya. Dia baru mikir, loh
Ono ilmu di atas segala ilmu. Makanya ada istilah. Di atas langit ada langit. Hati-hati juga istilah itu. Sampai ada kaum muda tanya, Pak Pendeta, jangan-jangan Allah yang kita sembah, jangan-jangan di atas Allah ada lagi Allah. Wah mati gue. Mikir liar, ini namanya pikiran yang liar. Hati-hati. Dan semua pemikiran itu sal. Makanya ada ayat, apa yang tersembunyi masih dimeteraikan, belum dibuka itu haknya Allah. Kita nggak boleh ngotek-ngotek jahil lalu bertanya terus. Nggak boleh sebetulnya. Ya. Nah, saudaraku, jadi kalau kita renungkan diberi kuasa. Anak Tuhan itu diberi kuasa atas segala yang di bumi. Ada kesaksian, ada seorang misionaris tua, om, tante. Rambut sudah putih, tapi dia suka beritakan Injil. Satu hari dia memberitakan di India, saudara. Ya, dia nginep di hotel sederhana. Waktu itu masih zaman kuno radio. Wah diumumkan kalau sekarang kan bisa BMKG, cuaca ini nanti gempa awas, mega gempa, ya nanti ada angin taufan macam-macam. Wah diumumkan lewat itu badai akan taufan akan datang di kota itu. Masyarakat harap cari perlindungan masing-masing. Zaman dulu nggak ada kayak sekarang lebih canggih ya perlindungannya. Terus singkat cerita, pendeta ini kan setir radio selalu bawa, mau ada badai. Dia suami istri buka jendela, dia lihat mendung gelap itu saudara, angin mulai. Dia ngomong, in the name of Jesus. Go to sea. Pergi kamu ke laut. Awan itu nyengkir. Saya baca, apa dia punya ilmu? No. Dia diberi kuasa, makanya pendeta Beni Moresero walau sudah almarhum sudah ke surga di rumah Pak. Dia nggak bisa seenaknya nyembuhkan orang, nggak bisa. Kalau nggak Roh Kudus nggak bisa, lain sama dukun. Ngerti saudara ya? Makanya kalau ada doa ambil Yesus suwe, enak ambil simbah cepet. Nah hati-hati. Gak ngerti, setengah ngerti itu lebih bahaya daripada gak ngerti pisang. Nah saudaraku, kita lihat diberi kuasa. Nah, ketiga, memulihkan keharmonisan. Kenapa diberikan kuasa? Lihat, kuasailah bumi ini. Adam itu dalam bahasa Indonesia manusia. Maksudnya Adam manusia. Kuasai ya, kamu tak cipta kuasai bumi. Kamu pemimpinnya, kamu penguasanya bumi ini. Makanya ada judul penguasa dunia. Sekarang ke siapa? Ke iblis. Makanya jangan heran kalau terjadi perang, bencana alam. Ya orang cacat, lahir penyakit. Terus ada orang bilang, mana Allah itu katanya ada. Allah itu katanya pengasih penyayang. Kok bumi gini? Kenapa dia diam saja? Lalu disimpul, Allah itu gak ada. Itu pikiran bodoh ya. Allah itu gentleman, sekali berfirman dia nggak tarik, dia cari solusi. Manusia kuasai bumi, manusia ditipu oleh iblis, jatuh ke tangan iblis. Buktinya Matius 4 waktu Yesus di atas gunung percobaan ketiga. Hai Yesus, sembahlah aku, seluruh dunia tak kasih pada kamu. Yesus bilang, hanyalah kamu iblis, hanya Allah yang layak disembah. Wah iblisnya ngidit lari. Saudara lihat kebenaran. Jadi sekarang penguasa itu si jahat. Nanti tunggu, makanya Yesus Maranatha nggak cuma Natal. Ini kan dia pasti datang kembali. Untuk mengakhiri kekuasaan jahat di dunia ini. Itu sebab orang Kristen punya pengharapan yang besar, yang agung. Ini tentang kuasa. Ketiga, memulihkan keharmonisan. Maka dijadikannya laki dan perempuan. Belum, Hawa belum ada itu. Pasal 1 ini. Tapi di rancangan Allah. Wah kalau saya bicara doktrin lebih dalam begini ya. Kenapa ya?
Allah itu memberi kehendak bebas. Ada yang ngomong, Pak Pendeta, dulu seandainya Allah itu jangan beri kehendak bebas sama manusia, pertama Adam. Kan kita enak, gak jatuh dalam dosa semua. Dunia ini jadi firdaus kan enak. Tuhan ini golek goro-goro. Masuk akal tapi tidak masuk kebenaran. Ini tafsiran saya loh ya. Firman Allah itu dalam-dalam, kadang sederhana, kadang-kadang mendalam. Tuhan Allah gini, tak jadikan manusia itu tidak boleh punya kehendak bebas. Anda dan saya jadi robot semua. Lihat robot di Cina sekarang ampun saudara. Robotnya canggih, nggak kayak mesin gini. Persis perempuan laki. Bahkan bisa nangis. Saudara cerita, bojoku iku lho ngamuk-ngamuk. Robotnya melok nangis saudara. Bisa ngerti perasaan kita. Bahkan maaf bicara. Bisa hubungan seks. Jadi ke depan nanti orang gak perlu kawin. Wah konyol ini. Hebat. Ayatnya ada. Kejadian 11 waktu menara Babel Tuhan Allah melihat manusia ini buat menara. Bukan soal Tuhan melawan benci teknologi enggak. Di balik membangun menara itu dia menyembah ciptaan selalu 3. Matahari, bulan, bintang. Saudara lihat semua di dunia ini selalu simbol 3 itu. Jadi waktu menara Babel manusia pun nyembah Allah. Nyembah ciptaannya ketok. Kelihatan. Kalau nyembah Allah gak kelihatan. Gak afdol, gak serak rasanya. Makanya orang Israel minta raja. Dia gak mau. Tuhan memerintah. Gak kelihatan, gak mau dia. Lihat bangsa-bangsa lain punya raja. Kelihatan enak. Bisa langsung dengar omongannya. Gak kayak ini turun di gunung Sinai. Wah sampai getar gunungnya. Kan begitu. Ya. Tuhan Allah enggak. Aku ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Apa dia enggak tahu Adam bakal jatuh dalam? Tahu karena dia punya pengetahuan. Dia punya istilah saya ilmu yang maha tahu kok. Tapi kenapa dikerjakan? Menurut saya tafsirnya kira-kira begini Tuhan. Enggak apa-apa. Aku tahu nanti dia jatuh dalam dosa. Aku sedang ngerti. Tapi melalui kegagalan ini dia mau buktikan. Cinta itu memberi kebebasan. Tangkap. Cinta yang banyak ngatur, banyak protes, banyak klaim bukan cinta yang sejati. Suami istri perhatikan. Tuhan, aku tahu biar nanti kalau sudah jatuh tak tebus, aku buat ciptaan lebih canggih. Makanya ditulis 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Kristus kita ciptaan baru. Ciptaan loh. Dari yang gak ada jadi ada itu ciptaan. Manusia gak bisa nyipta. Hak cipta. Kalau keliru. Hak membuat. Artinya dari bahan yang ada dia buat. Dia punya pikiran merenung cipta lagu. Sudah ada itu. Tapi kalau mencipta pengertian yang tepat. Dari tidak ada jadi ada. Itu nyipta hanya Allah yang bisa. Ketika begitu nanti tunggu. Aku buat namanya umat pilihan. Ini kabar mempelai itu di sini sebetulnya. Titik puncaknya di sini. Aku buat satu ciptaan yang luar biasa. Nanti ya, nanti. Nah, jadi keharmonisan laki dan perempuan. Belum ada Hawa, tapi sudah diomong. Artinya apa? Ketika Allah jadi manusia, dia memulihkan yang ketiga, keharmonisan antar manusia ini. Makanya di dalam Yesus kaya miskin kalau sudah duduk di gereja biar bos, sudah ada beda. Sama biar pembantu. Kalau saudara rapat-rapat di kalangan elit, wow ada beda. Gua gak cocok, gak level itu level gua, pengusaha level gua, wah intelek. Selalu ada gap. Begitu kita duduk di rumah Tuhan, sama di hadapan Allah.
laki, perempuan. Ada kepercayaan perempuan tidak boleh jadi gembala, nggak boleh. Siapa bilang? Teliti dong firman Allah. Siapa yang menetapkan tidak boleh itu siapa? Organisasi? Tafsiran? Enggak loh saudara. Sama di hadapan Allah. Cuma ada aturan. Kalau sudah rumah tangga, hai istri, tunduk sama suamimu. Saudaraku, orang kalau sudah punya sudut pandang, istri maunya A, suami maunya B. Nggak sampai tutup Jakarta nggak ketemu. Namanya selera keinginan. Kalau sudah begitu, sudah mau bertengkar benturan, Tuhan tengahi, tunduk, otoritas. Saya ganti mobil anak saya. Saya dapat berita, Pak, hari ini operasi STN semua. Mobil saya belum tak urus, platnya mati. Ganti, nih pinjem apa? Daripada ini mau khotbah dicegat, repot. Saya mesti tunduk dong. Enggak bisa, saya pendeta, saya punya kenalan. Oh enggak boleh. Sama, hai istri, tunduk, clear. Oh ya. Ya Pap, ya sayang, oke, jadilah mau tak dukung, beres. Soal nanti keliru, asal nggak dosa, itu aja. Patokannya asal nggak dosa. Kalau dosa, nggak mau Pak. Ayo, enggak. Mungkin dimarahi, mungkin ditampar. Itu namanya pikul salib karena kebenaran. Gampangnya gitu. Jadi itu cara Allah mengatur. Memulihkan keharmonisan. Keempat, memulihkan berkat dikatakan. Maka diberkatilah mereka ayat 28. Jadi kelahiran Yesus ke dunia ini 5 poin besar ini saudara. Itu sebab ada ayat berkat Allah lah yang menjadikan kaya. Jerih lelah gak nambahi. Saya dulu gak ngerti ayat itu. Kalau gitu Tuhan banyak doa, gak usah rajin-rajin kerja. Nunggu berkat Allah, keliru. Sebab kalau Tuhan memberi berkat tanpa manusia kerja sungguh-sungguh, dia nentang firman-Nya. Adam, sebab kamu melanggar firman-Ku makan buah itu, terkutuklah bumi. Dengan berjerih lelah kamu makan rezekimu. Ini gak bisa diubah. Makanya orang Kristen yang melarat, malas karena malas ya. Gak mau maluan gengsinya, gak mau. Kalau dia kekurangan jangan salahkan Tuhan. Tuhan gak bisa nentang ayat itu. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh percaya setia, Tuhan punya hak. Dia punya akses. Saudara dipulihkan berkatmu. Nah ini. Sehingga orang lain, kemarin ada satu ibu ngomong, Pak Pendeta, kalau nuruti gaji 6 juta, sudah kerja 15 tahun nih, gaji 6 juta. Anak sekolah sekali masuk sekolah, saudara SMA 16 juta. Waduh dia pinjam sana sini. Kemudian saya ini sekarang tiap hari saya nyanyi gini. Tuhan berkatiku sekarang, Tuhan berkatiku sekarang. Hatiku tak tahu apa yang terjadi, gak ngerti. Tapi Tuhan berkatiku sekarang. Ini nyanyian doa makso. Tapi sejak itu saudara, ibu ada Pak Pendeta, saya naik rezeki ngalir. Tiap bangun pagi seharian sambil kerja dia nyanyi gitu. Menurut saya boleh dipraktekkan ini ya. Boleh dipraktekkan. Sebab ini ekspresi iman. Pokoknya aku gak ngerti Tuhan, dunia ruwet, ekonomi sulit, penghasilan mulai. Mikir ini, wong ada pemulihan berkat kok. Gitu loh ada. Kelima, nah ini puncaknya. Memulihkan keadilan kemakmuran di dunia lewat kedatangan Yesus kembali. Makanya Natal itu penting untuk pengingat saja, perenung. Dia pernah datang ke dunia untuk apa? Memulihkan segala sesuatu ini.
nanti dia datang kembali. Nah, seringkali di pengajaran firman Tuhan kabar mempelai, kita akan jadi mempelainya. Kan begitu. Ada kepercayaan yang punya seperti ini? Belum loh, ceken, teliti, tidak ada. Nah, ayo poin terakhir saya kembalikan nomor 1. Sebab ini kuncinya. Karena dibaca Kejadian 1 ayat 26. Ini kuncinya. Kalau nggak ada ini, ya yang 2, 3, 4, 5 nggak usah. Makanya Allah jadi manusia. Oh, untuk nebus dosa, iya ngerti lah. Allah jadi manusia untuk menyelamatkan kita, iya itu nanti. Supaya kita nggak masuk surga. Di bumi ini loh, ini. Ini untuk di bumi semua ini. Makanya ada kerajaan 1000 tahun. Tolong LCD bisa carikan peta zaman yang jadi patokan. Peta zaman ini blueprint supaya kita gampang ngerti rencana Allah. Supaya kita nggak gampang lupa. Begitu. Jadi ini puncaknya, urutannya ada puncaknya di sini, saudara. Tapi coba dibaca dulu. Kejadian 1 ayat 26. Sambil nunggu gambar. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Allah itu esa. Jadi saudara jangan mau menyetujui. Allahnya orang Kristen itu banyak ya. Berarti iman Kristen itu bukan monogami. Tapi politeisme. Bukan monoteisme. Artinya menyembah banyak Allah. Enggak. Baca ayat-ayat. Allah itu esa. Tapi dalam keesaannya ada 3 pribadi. Mau apa? Oh, dia Allah. Dia menyatakan dirinya gitu kok. Kita mau protes tuh gimana sih akal sehatnya ini? Wong kita ini ciptaan. Contoh kayak saya. Saya lihat kan cuma 1. Tapi apa saya benar-benar 1? Makanya ada kata esa. Esa itu enggak berarti 1 tunggal, enggak. Artinya plural, jamak. Ada tubuh saya, ada jiwa saya, ada roh saya. Saudara mau pisahin? Enggak bisa. Nah itu sebab Tuhan Allah, mari kita Bapa, Putra, Roh Kudus dalam cinta kasihnya yang kekal dalam hikmatnya. Dia berunding, ayo kita buat satu makhluk ya. Nah, apa katanya? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala makhluk binatang melata yang merayap di bumi. Ya, supaya mereka berkuasa itu nomor 2 dan seterusnya. Ya, tapi berfirmanlah Tuhan Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lihat di koma. Ini puncak kabar mempelai di sini, saudara. Allah itu dalam kekekalan, ketika di surga miliaran malaikat serafim. Serafim beda dengan malaikat. Serafim itu sayapnya 6. 2 untuk menutup wajahnya. Kenapa? Dia enggak tahan kesucian Allah. 2 untuk terbang. 2 untuk nutup kakinya. Untuk apa kakinya? Saya enggak ngerti. Sebab enggak detail ayat itu. Kalau semua didetailkan, betapa panjang lebar firman Allah. Ribuan serafim, miliaran malaikat yang berontak sepertiga loh. Di dalam pimpinannya Lucifer. Lucifer punya kehendak besar. Besok ketika kita kembali semua sudah disempurnakan Allah. Allah akan mencabut, menghapus kehendak bebas. Lalu semua yang di surga, di mana buktinya Pak Pendeta Yepta? Wahyu 5. Diwakili 24 tua-tua melepas mahkotanya lalu mereka taruh sujud di hadapan takhta anak domba. Sudah enggak ada kehendak bebas lagi. Semua menyatu dengan kehendak Allah dalam keabadian. Terus enggak ada pemberontakan lagi. Forever, selamanya abadi. Dan di surga ini enggak cuma nyanyi kayak di sini bosen Bapak, enggak. Tiap jam berubah.
Tiap menit sweet ganti. Wih, keren. Gak pernah gak ada rasa jenuh, capek, mati, air mata hilang semua itu. Yang menarik kehendak bebas dan yang mendalam. Manusia itu bahagia karena menjadi satu dengan Allah. Baca Wahyu 21. Allah diam bersama manusia. Ini kerinduannya sejak dulu. Karena itu Kejadian 1 ayat 26. Mari kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Artinya begini jemaat. Malaikat, kamu nyembah aku, ini bahasa saya ya sangat terbatas. Jadi ambil maknanya. Kamu nyembah aku menyanyian suci, sucilah Allah kayak Yesaya pasal 6. Wah, malaikat nyanyi. Allah biasa. Aku tidak bisa bersekutu dengan kamu. Kamu ciptaan yang tidak seteladan dengan diriku. Allah kira-kira ngomong gitu. Serafim ganti nyanyi. Mulialah Tuhan dan layak disembah. Tuhan Allah cuma diam. Tapi ketika jemaatnya yang nyembah, Allah bilang begini, saudara. Aku duduk di tengah pujian mereka. Coba dibaca Mazmur 22 ayat 4. Ini loh, akses ini saudara miliki, hak ini saudara miliki. Ini nanti membuat saudara dan saya makin sadar. Coba dibaca. Gak ada ini dulu Allah gak bisa ngomong gini. Ngomong sama malaikat. Gak bisa mau bukan serupa dengan dirinya kok. Saya gak bisa nyatu dengan speaker ini. Saya gak bisa nyatu dengan keyboard secanggih apapun. Saya gak bisa nyatu dengan sound system. Walaupun saya ini pemusik senang. Gak bisa. Dia beda dengan diriku. Paham? Tuhan Allah begitu. Kok semua miliaran tahun semua malaikat serafim makhluk-makhluk yang wajahnya kayak burung nasar, kayak lembu, kayak apalagi singa, macam-macam itu di surga. Nyanyi, ini bahasa saya bosen Tuhan Allah. Padahal Allah gak ngerti bosen. Saya pakai bahasa biasa. Allah biasa, dia sang pencipta. Dia terus mikir, ayo kita buat satu ciptaan ya yang beda. Kira-kira apa ya? Oh, ini bahasa saya berunding Bapak Putra Roh Kudus. Wes gini aja, kita buat satu makhluk serupa dengan diri kita. Hah? Makanya ada ayat, jangan membunuh manusia. Kenapa? Saya dulu gak ngerti. Kenapa manusia gak boleh dibunuh? Binatang boleh untuk dimakan. Bahkan mengganggu. Saudara pernah bunuh tikus? Halo? Yes. Pernah bunuh nyamuk? Siapa yang paling banyak bunuh nyamuk? Angkat tangan. Dosa enggak? Loh, saya kalau menghadiri di Buddha, lihat doanya bagus, saudara. Biarlah semua makhluk di bumi bahagia. Jadi saudara dicokot nyamuk jangan diseblek, disebul. Diceblek dosa, makan ngerti. Sampai begitu mencari kebenaran. Dan Tuhan Allah, aduh semua, ayo kita buat satu ciptaan. Betul-betul serupa. Makanya begini, saya itu makin ngerti, terpujilah Tuhan. Ketika Adam dicipta jadi patung dari tanah toh, patung. Belum ada jiwanya, cuma patung dari tanah. Bahasa Ibraninya nefes. Maka Allah menghembuskan nafasnya. Terjemahan lain dalam buku para tokoh penafsir Alkitab, Allah memasukkan hayatnya. Hayat itu kehidupannya sendiri. Masuk. Begitu masuk hidupnya Allah, namanya roh. Timbul jiwa di dalam darah.
Lalu manusia itu komplit. Roh, jiwa, tubuh. Adam menjadi makhluk yang hidup. Wah, begitu Allah ciptakan Hawa. Ini dagingku, tulangku. Lihat, saya ngerti itu. Punya intelek, punya perasaan. Itu sebab kalau darahnya membeku, habis mati, mesti rohnya keluar. Rohnya mesti keluar, itu gak bisa hilang. Kekal, itu dari Allah. Makanya dilarang bunuh manusia. Sebab dia kekal itu, gak bisa hilang. Gak buyar, habis perkara enggak. Gitu saudara. Jadi Allah rindu. Wah, dipuji-puji semua malaikat di surga. Tapi ketika Yesus datang di dunia, dia jadi manusia melayani sampai mati di kayu salib. Dia bangkit, kalahkan dosa, maut, kematian. Kalahkan iblis, dia naik ke surga. Dia membuat panggilan pilihan namanya umat kesayangannya. Umat pilihannya. Kalau di pengajaran Tabernakel itu mempelainya Tuhan. Ini umat masih di bumi. Beribadahlah kepada Allah. Saudara tahu Israel dikeluarkan dari Mesir itu tujuannya apa? Supaya bisa enak nasibnya, gak kekurangan, gak jadi budak, dipecuti. Bukan itu tujuannya sebetulnya. Bacaan teliti. Supaya Firaun izinkan umatku keluar. Kalau enggak kamu tak kasih 10 hukuman. Tujuannya apa? 1. Supaya mereka beribadah kepadaku. Makanya Paulus dengan tepat ngomong gini. Ibadah kita itu agung mulia. Sebab ada janji untuk hidup yang sekarang sampai hidup yang akan datang. Jadi hargai ibadah orang Kristen ini. Karena ini cara Allah menyatukan diri dengan Anda ketika di bumi. Makanya ayat Matius 28, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Melalui apa? Rohnya. Hebat enggak ini? Hanya orang Kristen yang punya roh Allah. Bukan karena saya Kristen terus ngunggul-ngunggul agamaku. Buat apa? Ini kebenaran. Yang ditutupi oleh iblis. Harus diungkap. Allah buat ayo kita buat manusia. Setelah ditebus, jatuh dalam dosa dulu ditebus. Allah jadi manusia dalam Yesus. Terus saya lihat sudah selesai semua. Sekarang ada ciptaan baru. Ayo ibadah yang setia. Begitu saudara nyanyi, ayo Mazmur 22 ayat 4. Tuhan ngomong apa? Lihat. Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus. Lihat. Yang bersemayam. Sebentar. Engkaulah yang kudus. Tepatnya engkaulah yang maha kudus. Saudara dan saya layak? Enggak layak. Saapi-api kue ora layak. Tapi lihat, padahal engkaulah yang maha kudus. Padahal maksud loh, ini Allah yang maha besar, maha suci, maha sempurna ini loh. Terus? Yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Lihat, terjemahan lama, aku duduk dalam puji-pujian umatku. Tidak ada ayat ini untuk malaikat, tidak ada. Kenapa? Nah ini. Karena ayat tadi, mari kita membuat manusia menurut rupa dan gambar kita. Clear, Allah menemukan cara itu. Ada satu ciptaan, ada satu makhluk yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Di sorga, di bumi, namanya makhluk itu manusia. Makanya kita ini ciptaan yang mulia, berharga. Ada kau berharga di mataku. Itu sebab ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ini bahasa saya. Allah nututi ikut turun ke dunia. Untuk menyelesaikan, untuk memulihkan ini. Ini loh puncak pengabar mempelai itu di sini. Kita nanti menyatu. Ayo dibaca Rom 8 ayat
29. Lihat itu. Ayat ini penting ya. Supaya saudara ingat dan bersyukur di iman ini. Ayo. Rom 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Dipilih loh. Saudara jadi Kristen dipilih. Dari semula Allah sudah tahu ini. Aku pilih dia ya. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini kata diungkap kembali Kejadian pasal 1. Untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa dia? Allah. Jadi kita dipulihkan untuk menyelesaikan kejatuhannya Adam. Itu Natal loh Tuhan. Bukan cuma ngampuni dosa, nanti dimasukkan surga. Lalu kayak malaikat, kita nyanyi-nyanyi di surga tapi nggak bisa bersekutu dengan Allah. Buat apa? Sundar Singh ngomong gini. Di surga tanpa Yesus mau aku. Saking ekstrimnya kalimat ini jangan salah ngerti. Dia ngomong lagi. Di neraka seandainya bersama Yesus, aku pilih di neraka. Artinya apa? Di mana ada persekutuan dengan Allah, itu segalanya sudah. Sudah segalanya itu. Nomor 2, 3, 4, 5 itu nanti segalanya ikut di situ. Nah, lanjut Pak. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus itu yang sulung, dia yang sempurna, mengalahkan maut kemana. Dia menyatu naik ke surga. Nanti kita ikut. Kita sekarang di bumi jadi tubuhnya. Dia mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Nanti satu kali, makanya nyanyian kuno enak. Satu kali akan ada hari senang buat saya. Seperti Tuhan sudah janji. Asalku setia. Asalku setia. Ini mengingatkan kita jemaat sekalian. Kesimpulannya apa? Jangan putus asa ketika engkau di bumi mengalami macam-macam. Tuhan janji berkati, Tuhan janji beri kuasa, pelihara, lindungi, banyak janjinya. Tapi lebih dari itu. Satu kali kita akan diubah. Nah ini. Tapi enggak tunggu nanti. Ketika di dunia ini loh. Makanya kebaktian ibadah umum. Kebaktian doa. Jemaat gak usah diobrai. Anda kalau ngerti aku mesti hadir ini. Ini poin istimewa. Ini akses. Ini fasilitas yang Yesus sudah kerjakan lunas. Aku nikmati sekarang. Dulu ketika saya pertama jadi Kristen saya heran. Sampai kakak saya, kowe iki lho gereja. Cihu itu suaminya kakak. Sudah meninggal. Ngomong gini, adikmu itu ngomong, sembahyang di kamar sampai jam-jaman. Opo sing diomong itu opo. Nah, lihat. Saya itu nikmati. Dulu saya kalau nggak layangan, nggak judi, nggak tukaran, nggak cari ikan di sungai-sungai. Rasanya gak tenang urip itu ya. Begitu saya ngerti doa nikmat. Haleluya, senang. Jadi kalau orang Kristen mulai rewel doa, bosen doa, walasannya sak gudang. Ingat. Bukan doanya yang enggak. Ada yang enggak beres dengan rohanimu. Itu aja. Sebab ini satu-satunya cara yang Allah sudah bukakan, pulihkan. Sehingga sebelum saudara masuk ke surga, nikmatono di dunia ini. Makanya seorang penginjil hebat, Smith, ngomong begini. Ditanya, Pak Smith, Anda kan suka nginjil seluruh dunia. Tempat mana yang paling indah yang pernah Anda nikmati? Smith diam. Kamu mau tahu? Iya Pak. Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Australia. Smith, kalau kamu tahu, tempat terindah di muka bumi. Tempat yang paling menyenangkan, paling teduh, paling damai. Hanya
di kaki Tuhanku. Di situ hatiku teduh. Si nanya terus kedip-kedip. Dia gak suka doa. Smith kalau menyembah berjam-jam. Nah, kesimpulannya, ayo. Di dalam Tuhan ada pemulihan sampai dalam kekekalan nanti. Begitu besar mulia rencana. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Kesimpulannya saudara, makin setia ikut Tuhan. Relakan, utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Wis gak ada pilihan lain, saudara gak akan keliru buat keputusan. Sing sungguh-sungguh ikut Tuhan, jangan perhitungan. Ikuti doa-doa, baik di rumah, di gereja. Mumpung kamu masih ada kesempatan. Beritakan Injil. Banyak yang gak tahu ini. Makanya Natal itu malaikat gembala diberitahu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tekanannya itu, apa sih intinya? Yesus lahir juru selamat supaya gak masuk neraka saja? Oh enggak, di dunia ini Allah memulihkan. Ada satu kelompok manusia yang dia bisa bersekutu langsung. Hanya kalau sudah saya nikmati hadirat Tuhan. Loh, saya selesai doa. Kok cepet? Padahal sudah doa 1 jam 2 jam. Gak kerasa. Nikmat. Kalau cuma datang ke acara ya apa? Hati-hati saudara, bukan acara itu salah. Orang Kristen jiwani. Paling seneng ribut di acaranya. Buyar kosong hatimu, dunia lebih canggih kalau soal acara. Mau sing model apa? Saya singgung, mau robot. Waduh, sekarang saudara mau cari nyanyian yang hebat, aransemen yang hebat ketika AI. Beres ya. Tapi satu yang dunia nggak punya. Dia nggak bisa hubungan dengan Allah. Mbok sampai nangis sembayang. Mbok sampai kongkom dirinya di sungai, mau apa saja, mau puasa kayak mau dangak kayak mau apa, nggak akan bisa. Sebab ada dosa dan iblis yang menghalangi. Tapi ketika Allah jadi manusia dalam Natal, dia selesaikan semua itu selagi di bumi. Saudara bisa nikmati. Makanya orang Kristen kok bisa tahan menderita ya. Dari mana kekuatan? Ya ini aksesnya ini loh. Cara baca di YouTube di Afrika orang Kristen dijejer mau ditembak, dibenamkan di padang gurun supaya hancur kepanasan, dikubur kayak kepala itu. Kesaksian gitu. Mereka nggak merasa takut, mereka nggak merasa. Mereka ada satu suasana yang meliputi senang sampai yang ngubur loh. Berjam-jam dikeluarkan loh. Badannya apik semua ya. Saya tahu mereka mulai beralih kepercayaan. Akhir zaman ingat ada 3 kegerakan. Ajaran sesat akan bergerak merajalela untuk menyesatkan manusia. Kedua, Roh Kudus akan bergerak besar-besaran sebelum Yesus datang kembali. Ketiga, dunia mengalami kegerakan, goncangan ekonomi, alam, penyakit, peperangan, muncul semua besar-besaran. Cirinya apa? Bersamaan. Seluruh dunia. Dan mendadak. Contoh COVID-19. Siapa yang duga? Seluruh dunia kena. Bersamaan. Mendadak. Bingung ngapain? Negara-negara hancur semua. Untung mandek, Tuhan masih kasihan. Menurut saya ini doanya gereja Tuhan. Coba gereja Tuhan berhenti doa. Dunia ini jadi apa? Tapi nanti Allah nggak bisa. Bumi harus lenyap. Kejadian pasal 1, Allah cuma membarui dunia. Jadilah terang, dia barui, buminya tetap. Tapi Wahyu 21, lihatlah
aku menjadikan semua baru. Langit bumi baru. Bukan dibarui, betul-betul baru. Sing lama dibakar habis. Mana itu peta zaman penutup? Siap-siap pemusik naik. Mana peta zaman? Lihat ini. Supaya makin ngerti. Besarkan dikit LCD. Besarkan. Oh. Geser ke kiri. Iya, lihat saudara. Di sini zaman antikris ya. Ini kerajaan 1000 tahun, buminya masih lama. Nanti kiamat ini gambar bumi, cuma dikelihatkan separuh dibakar habis. 2 Petrus 3 ayat 10-11. Terus pengadilan takhta putih, semua yang hidup diadili di sini. Nah ini langit bumi yang baru. Lihat ini. Bukan dibarui loh. Betul-betul baru. Yang tidak pernah ada jadi ada. Loh kok gak mau setia itu? Kok gak mau korban? Kok gak mau melayani? Ayo murnikan motif kita kembali. Semangat kita. Di dunia ini saudara mau cari apa? Dunia sudah nasibnya kayak begini loh. Amerika mulai menggalakkan rudal nuklirnya. Putin, presiden Rusia, loh katanya ada perjanjian perdamaian nuklir. Kok kamu mulai udah nuklir lagi? Dia mulai siapkan juga nuklirnya. Cina ngelirik loh, apa-apaan nih? Nuklir gue tak siap nol. Iran ya gitu. Jadi apa dunia, makanya kita payu. Sepertiga bumi manusia akan mati. Tapi bagi orang Kristen, biar bumi akan bergoncang, biar bulan tak bercahaya lagi. Ini pengharapan yang gak dimiliki yang lain. Kesimpulan saya, ayo lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan, lebih setia. Wis jangan protes, wis jangan banyak alasan, saudara ini keliru. Tuhan membelas kasihani kita, mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang dengan kasih Tuhan pelayan perjamuan suci. Untuk maju dan kita pujikan refrennya saja. Engkau Tuhan pemulihku. Adakah rumah tangga, keluarga kita, ayo jangan putus asa. Tuhan engkau pemulih. Suami-suami yang mungkin kurang bertobat, doakan istri-istri. Suami-suami yang istrinya gak tunduk, doakan. Ekonomi Anda, mohon Tuhan engkau pemulihku. Sampai hidup kita, kerohanian kita. Ingat di dunia ini saudara gak pernah sendiri. Saudara diberi kuasa, disiapkan berkat khusus. Didamaikan yang pahit hati, yang gak bisa ngampuni. Diharmoniskan. Sampai dia datang kembali, saudara. Satu kesimpulannya, Allah bisa kembali bersekutu dengan ciptaannya yang istimewa dalam Yesus. Namanya orang Kristen. Ayo gunakan fasilitas ini. Ayo kita pujian ini nanti Ibu Gembala naikkan doa. Engkau Tuhan pemulihku. Sakit hati, sakit fisik, sakit keuangannya kurang, gak cukup. Sampai rohaninya. Haleluya. Ayo sama-sama muji bersuara ya saudara. Penyembuh diganti pemulihku. Pemulihku. Hidupku. Kau berfirman. Haleluya. Ayo mana suaranya jemaat? Ayo coba. Sambil menyembah dia katakan.
Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan Pemulihku. Yes. Haleluya. Amin. Kau berfirman, saya ajak jemaat, jangan diam. Ayo ikut pujian ini terus masuk penyembahan sama-sama semua. Kaulah Tuhan pemulihku. Yes, amin. Pulihkan Kau berfirman dan pulihkanku. Haleluya. Haleluya. Pulih. Sekali lagi semua haleluya. Pemulihku. Haleluya. Ayo sembah Dia saudara. Haleluya. Inilah Tuhan, Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah yang memulihkan kami ya Bapa. Ayo sembah jemaat, jangan diam. Tuhan. Dia rindu suara. Siapakah kami Dia manusia duduk ini, dalam Tuhan, penyembahan kita. sehingga Engkau menciptakan kami menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Haleluya. Tuhan, haleluya ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu ubahkan kami. Haleluya. Haleluya. Yang sakit pulihkan, Haleluya. yang lemah pulihkan, yang malas, yang bimbang pulihkan Tuhan. Hati-hati yang jauh dari Engkau. Oh Roh Kudus, Engkau pemulih kami. Yalah masya Haleluya. 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 Ini jemaat milik-Mu Tuhan. Ini umat tebusan-Mu, kesayangan-Mu. Siapa kami manusia ini Tuhan? Di hadapan Engkau kami tidak lebih dari tanah liat ya Bapa. Tapi Tuhan, sebagaimana firman yang sudah kami dengar, Engkau Tuhan yang menciptakan kami menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Dan satu kali Tuhan, Engkau juga akan menjemput kami sebagai anak-anak ketebusan, orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang dikuduskan menjadi mempelai perempuan-Mu ya Bapa. Inilah tujuan hidup kami Tuhan. Hidup kami yang satu ini harus kami persiapkan untuk menjadi mempelai-Mu ya Bapa. Supaya kami tidak satu kali jika Engkau datang Tuhan, Engkau mengatakan, aku tidak mengenal Engkau. Tapi kami akan terbuang ke dalam api neraka itu. Yang kami rindukan adalah masuklah dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Karena kami menjadi mempelai-Mu ya Bapa. Inilah tujuan kami Tuhan, kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tapi biar kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus tetap mengingatkan kami. Kami harus mempertaruhkan hidup kami masuk di dalam bilangan Engkau ya Bapa. Kami harus lebih sungguh-sungguh karena kami boleh melihat dunia tidak makin baik. Dunia menuju kepada kebinasaan. Tetapi kami anak-anak-Mu Tuhan akan Engkau bawa masuk dalam perjamuan nikah anak domba Allah itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu. Engkau berkati Bapak Pendeta Yefta Tuhan.
pakai beliau lebih hari lebih heran, guna hormat kemuliaan namamu. Berkati pelayanannya, berkati sidang jemaatnya, berkati rumah tangga pribadinya ya Bapak. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Biar kiranya Engkau layakkan kami Tuhan, dari ujung rambut hingga telapak kaki kami, supaya kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat rohani yang limpah. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat. Yang ikut online, Anda bisa menyiapkan di rumah perjamuan suci. Pemulihku, kau pulihkan hidup. Sambil bersyukur dalam hati kita semua. Engkau Tuhan pemulihku, kau pulihkan hidupku. Imani saudara ya, perjamuan suci. Ini salah satu cara Allah bersekutu dengan jemaat. Sambil kita rindu menantikan Dia datang kembali di bumi ini. Ayo, yang sakit gunakan perjamuan suci untuk memulihkan. Yang kerohaninya letih lesu, suam-suam, gunakan Tuhan, pulihkan, aku percaya. Yang rumah tangga, yang penghasilan kebutuhan hidupnya tersendat-sendat. Mari kita berdiri bersama-sama. Sama-sama pujikan. Engkau Tuhan pemulihku, kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Kami pegang roti anggur yang ada persekutuan dengan tubuh darah-Mu. Kami imani di sini ada pemulihan. Bukan hanya nanti di sorga, tapi sejak kami di bumi Tuhan, firman-Mu berjanji memulihkan apa saja yang hilang. Sabdanya, lalu diangkatnya roti itu, dipecah-pecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan karena kamu. Ambillah, makanlah untuk mengingat pengorbananku. Siapa yang makan tubuhku, ia tidak akan mati selamanya. Bukankah roti yang disucikan dan diberkati Tuhan sungguh-sungguh ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari makan dengan percaya, puji Tuhan.
Mari kita angkat cawan anggur yang ada persekutuan dengan darah Yesus. Lalu Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kutumpahkan karena kamu sekalian untuk jalan keampunan dosa. Ambillah, minumlah untuk mengingat akan daku. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal dalam dia dan dia tinggal dalam aku. Bukankah cawan yang disucikan dan diberkati Tuhan sendiri pagi hari ini benar-benar ada persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Roh-Mu akan mengerjakan pemulihan dari hari demi hari, supaya kami menjadi umat pemenang, umat yang keberkatan, umat yang kelak mengalami penyempurnaan. Terpujilah nama-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur atas perjamuan suci-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat menguatkan kita pada pagi hari ini. Kiranya dengan kekuatan Tuhan kita boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Kami segenap pengurus dan gembala mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Yefta. Kiranya Tuhan semakin pakai, semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Apakah apa yang menjadi
hidupmu. Mari kita angkat tangan, wajah kita. Serahkan pada Yesus. Ganti duka menjadi, Dia akan ganti. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti. Dia akan ganti segala duka suka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Kami sudah serahkan, ya Tuhan, segala beban, keperluan, pergumulan, persoalan, kebutuhan, kelemahan di bawah kebenaran firman-Mu, di bawah kaki-Mu. Kami percaya, kami keluar dari rumah Tuhan ini, ada sesuatu yang dibarui oleh Roh Kudus. Terimalah jemaat yang disayang Tuhan, berkatnya lewat firman, pujian dan perjamuan suci dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara, meneguhkan, melindungi, memberkati saudara pribadi, keluarga, jasmani, rohani. Mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa ibadah yang mendatang.